Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivan Sugi Agustin, NIM 121201100541 dari jurusan Hukum Keluarga, mata kuliah Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang cara belajar efektif di masa pandemi. Yang pertama itu menentukan ruang belajar. Kita pilih ruang belajar yang sepi, sunyi, tidak ada orang di sana. Kalau bisa kita bikin ruang belajar. Jangan pula kita menyatukan ruang belajar dengan ruang tidur. Jangan sampai kita satukan kasur dengan tempat belajar disatukan dalam satu ruangan. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kemalasan kalian, wahai saudara-saudaraku, wahai saudari-saudariku. Tidak boleh kita satukan kasur dengan tempat belajar. Harus dipisahkan itu. Kalau bisa kita bikin ruang belajar di rumah masing-masing. Nah, itu poin pertama. Yang kedua itu sekolah daring. Bayangkan sekolah daring ini seolah-olah kita offline. Bayangkan saja. Coba saudara-saudara lakukan rutinitas seperti apa kita kalau sekolah offline. Kita mandi, makan, pakai seragam. Nah, di masa pandemi ini kita harus mandi juga, harus makan juga, harus sarapan pagi juga. Kalau boleh ya, kalau bisa ya pakai seragam. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga, pakai seragam. Nah, itu dia. Kita itu harus melakukan rutinitas apa yang kita lakukan pada saat sekolah offline, kita lakukan juga pada saat sekolah online ini. Kita biasanya bangun pagi di sekolah offline. Jangan pula kita lambat bangun di sekolah online ini, daring ini. Nanti mentang-mentang nanti masuk jam 8, masuk jam 10, kalian bikin pula alarm bangunnya jam 8, jam 10. Sholat subuh tinggal. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh, saudara-saudaraku. Tidak boleh. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga itu jangan menyambi. Jangan pula kita mengerjakan tugas sambil nonton TV, sambil main game online. Seperti poin kedua tadi, sekolah daring harus dilakukan juga seperti rutinitas yang sekolah offline. Kalau kita belajar ya belajar, jangan sambil menyambi, jangan mengerjakan tugas sambil nonton TV, jangan mengerjakan tugas sambil main game online. Itu tidak boleh ini kawan-kawanku. Yang keempat itu sosialisasi dan komunikasi, sarana merefresh otak. Karena saking banyaknya tugas dari guru, dari dosen. Nah, itu dia. Kalian jarang berkomunikasi dengan kawan-kawan sehingga otaknya ini udah penuh memorinya, gak direfresh. Nah, karena saat sekarang ini ada teknologi yang canggih, bisa video call, bisa teleponan, bisa kalian gunakan itu untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain pada saat masa pandemi ini. Karena saat masa pandemi ini kita tidak boleh berkeliaran di rumah. Ya kalau bisa ya kalian itu harus pergi ke masjid. Karena ke masjid itu ialah ketika kalian ke masjid itu seolah-olah rasanya ini hati kita tenang. Cobalah. Nah, itu dia poin-poin dari saya bagaimana cara efektif belajar.
ya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.